Indonesia rechaza bases militares extranjeras y reafirma su soberanía. Yakarta apuesta por una defensa independiente y equilibrada. Die indonesische Regierung hat heute bekräftigt, dass sie keine ausländischen Militärbasen dulden wird. Jakarta setzt stattdessen auf Di tengah kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik yang semakin dipenuhi pangkalan militer asing, fakta pertahanan, dan manuver kekuatan besar, Indonesia justru memilih jalan paling berisiko sekaligus paling berani. Tidak bergabung dalam aliansi militer manapun dan menolak kehadiran pangkalan militer asing di wilayahnya. Ketika banyak negara kecil berlindung di balik payung kekuatan besar, Indonesia berdiri sendirian, mengandalkan kedaulatan, bukan proteksi. Keputusan ini bukan retorika kosong. Indonesia secara konsisten menegaskan politik luar negeri bebas aktif, bukan sekadar jargon warisan sejarah. Tidak seperti negara ASEAN lain yang membuka pintu bagi kekuatan asing demi rasa aman semu. Indonesia mempertahankan kontrol penuh atas wilayah darat, laut, dan udaranya. Tidak ada bendera asing yang berkibar permanen di pangkalan militer Indonesia, sebuah sikap yang makin langka di Indo-Pasifik yang memanas. Ironisnya, di saat banyak pihak meragukan strategi ini, Indonesia justru tampil sebagai aktor penyeimbang kawasan. Tanpa aliansi formal, Indonesia tetap menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, Amerika Serikat, Rusia, China, Eropa, Timur Tengah, tanpa tunduk, tanpa terikat. Ini bukan ketergantungan, ini manuver cerdas, ambil manfaatnya, tolak dominasinya. Sikap ini membuat Indonesia sering berada di posisi paling tidak nyaman, ditekan dari barat, dicurigai timur, dan dipantau ketat oleh kawasan. Namun justru disitulah letak keberaniannya. Indonesia memilih kedaulatan penuh dibanding rasa aman instan. Sebuah pilihan yang tidak populer, tidak mudah, dan jelas tidak untuk negara yang mentalnya lemah. Di kawasan ASEAN, realitasnya gamblang, semakin banyak negara yang wilayahnya menjadi papan catur geopolitik global. Sementara itu, Indonesia menutup pintu bagi pangkalan asing, tapi membuka mata dunia lewat diplomasi pertahanan aktif dan modernisasi militer nasional. Pesannya tegas, Indonesia ingin kuat, tapi tidak mau dikendalikan. Dalam konteks Indo-Pasifik yang rawan konflik terbuka, langkah Indonesia ini bisa dibaca sebagai perjudian strategis. Namun bagi banyak pengamat, ini justru sinyal paling keras bahwa Indonesia bukan pion, melainkan pemain. Negara yang berani berkata, tidak, saat kawasan dipaksa memilih kubu. Satu hal yang kini sulit dibantah, di saat banyak negara mencari perlindungan, Indonesia memilih berdiri. Dan di kawasan yang penuh ketegangan, keberanian seperti itu jauh lebih langka, dan jauh lebih berbahaya, daripada sekadar ikut barisan aliansi. Sementara negara-negara di kawasan berlomba mencari pelindung, menjual ruang udara, laut, bahkan tanahnya, Indonesia menutup pintu dan berkata tegas, kedaulatan tidak untuk disewakan. Keamanan tidak dibeli dengan tunduk. Dan kemerdekaan tidak dinegosiasikan, dan inilah ironi terbesar ASEAN. Yang paling aman justru yang paling bergantung. Yang paling berani justru yang paling sendirian. Indonesia tahu risikonya, tekanan politik, ancaman ekonomi, intimidasi diplomatik. Tapi negara ini memilih keras kepala, karena sejarahnya mengajarkan satu hal, sekali bergantung, selamanya dikendalikan. Tanpa aliansi formal, Indonesia tetap berhubungan dengan semua kekuatan besar. Amerika, Rusia, China, Eropa, Timur Tengah, semua diajak bicara, tidak satupun diberi kendali. Latihan boleh, kerjasama boleh, tapi pangkalan, tidak. Fakta militer, tidak. Perintah, apalagi. Ini bukan netral yang pengecut dan ini netral yang bersenjata. Saat kawasan Indo-Pasifik dipaksa memilih kubu, Indonesia menolak diseret. Saat negara lain menjadi perpanjangan tangan kekuatan besar, Indonesia memilih menjadi penyeimbang yang tidak bisa dibeli. Dan jangan salah, sikap ini tidak gratis. Indonesia diawasi, ditekan, dicurigai. Tapi justru disitulah pesannya jelas, Indonesia pemain yang dihormati. Di ASEAN, keberanian seperti ini makin langka. Banyak bicara soal kedaulatan, tapi diam saat pangkalan asing berdiri. Banyak teriak netral, tapi patuh saat disuruh. Indonesia berbeda, dan itu membuatnya tidak nyaman bagi banyak pihak. Di kawasan yang dipenuhi pangkalan asing, Indonesia justru berdiri tanpa pelindung, dan itu yang paling menakutkan.
Karena negara yang tidak berlindung di balik siapapun adalah negara yang siap bertempur sendirian. Saat yang lain berteriak, stabilitas sambil menyerahkan wilayahnya, Indonesia memilih risiko dibanding penyerahan, tidak ada payung aliansi, tidak ada tentara asing, tidak ada dalih. Hanya satu prinsip, tanah ini tidak untuk diinjak, apalagi dikendalikan. Negara yang lain boleh merasa aman hari ini, tapi sejarah selalu mencatat, yang bergantung, tumbang lebih dulu. Indonesia tahu satu hal, perlindungan dari luar selalu datang dengan harga. Dan harga itu adalah kedaulatan. Maka Indonesia memilih jalan paling berdarah, berdiri sendiri, bersenjata, dan siap menanggung akibatnya. Di ASEAN dan Indo-Pasifik, ini bukan sikap diplomatik. Ini peringatan. Karena saat semua sibuk memilih kubu, Indonesia memilih menjadi masalah bagi siapapun yang mencoba memaksa. Dan dalam dunia yang semakin liar, negara yang menolak tunduk bukan target, melainkan ancaman. Karena negara yang tidak bisa ditekan adalah ancaman terbesar bagi tatanan yang ingin mengendalikan kawasan. Jadi, jika ada yang bertanya, siapa negara paling nekat di ASEAN dan Indo-Pasifik? Jawabannya bukan yang paling banyak aliansi, tapi yang berani berdiri sendiri dan tetap bersenjata. Indonesia, dan itu tamparan keras bagi kawasan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!